Perkenalkan, nama saya IGD Edi Budiana atau biasa dipanggil Edi Bud. Saya merupakan salah satu seniman dari Desa Alasangker yang berkecimpung di bidang kesenian rindik. Nah, awal mula saya mencintai kesenian rindik ini itu sekitar tahun 2009. Saya sering mendengar suara-suara audio rindik di radio ataupun di kegiatan-kegiatan upacara agama seperti resepsi, lubulanin, dan lain sebagainya. Nah, semenjak itu saya mulai belajar kepada tetua-tetua atau orang-orang yang mempunyai alat musik rindik. Nah, waktu itu orang tua saya merantau di Banjarbayan, Desa Kedisan, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Nah, kebetulan di sana lingkungannya sangat mendukung. Ada banyak kegiatan kesenian di sana, salah satunya rindik. Dan saya mendapatkan banyak teman yang memiliki hobi yang sama. Dalam prosesnya, setelah saya mempelajari tabuh ataupun lagu rindik, saya mempunyai niat untuk mulai belajar membuat alat musik rindik itu sendiri. Nah, pada awal-awal saya mencari bambu di sekitaran rumah saya, baik itu bekas penyor, bekas bahan bangunan, dan lain sebagainya. Saya buat asal-asalan, dan banyak yang gagal. Setelah beberapa lama, saya mulai menemukan celah bagaimana caranya supaya bambu itu bernada. Dan saya juga mempelajari bagaimana tangan nada yang ada pada alat musik rindik itu. Secara umum, tangan nada rindik menggunakan tangan nada selindro, yaitu kalau disamakan dengan solmisasi, itu memiliki nada do, re, mi, sol, la. Nah, kalau tangan nada Bali, ling, ding, nong, neng, nung, nang. Nah, seperti ini. Selanjutnya, saya mencari sumber-sumber juga. Ternyata selain selindro, rindik juga menggunakan tangan nada pelog. Nah, tangan nada pelog biasanya sering digunakan di Bali Utara. Kalau disamakan dengan solmisasi, itu tangan nada mi, fa, sol, si, do. Mi, fa, sol, si, do. Kalau tangan nada Bali, ning, nong, neng, nung, nang. Nah, seperti itu. Untuk awal proses pembuatan rindik, itu yang pertama-tama pemilihan bambu. Biasanya saya menggunakan jenis bambu tabah. Untuk kualitas bambu, tentu bambu yang tua. Dengan ciri-ciri tidak ada lubang, warnanya kuning tua, kadar airnya cukup sedikit. Untuk diameter rata-rata sekitar 7,5 cm atau 7,2. Untuk jumlah bambu, untuk rindik yang standar itu menggunakan sebanyak 11 bambu. Untuk ukuran yang paling besar itu 100 cm atau 1 meter, dan bambu yang terkecil itu 40 cm. Dijajarkan sebanyak 11 bambu, lalu ditarik garis lurus dari yang besar sampai yang kecil, sehingga membentuk segitiga.
Kalau zaman dulu tidak menggunakan alat bantu, hanya menggunakan telinga saja. Kalau sekarang saya menggunakan tuner secara digital, ya, itu bisa untuk mengurangi kesalahan nada. Nah, setelah proses pembentukan, lanjut ke proses pelobangan untuk menggantung bambu di tempat kayu. Untuk mempertahankan kualitas bambu, itu saya biasanya menggunakan metode perendaman. Perendaman selama kurang lebih 1,5 sampai 2 bulan. Itu menggunakan air biasa yang ditambah dengan EM4. Setelah ditambah EM4, dibiarkan selama 1 minggu, lalu dicampur dengan obat anti serangga. Nah, dibiarkan selama 2 bulan, terendam. Itu fungsinya untuk mengangkat zat gula yang ada pada bambu. Lalu dipernis dan dicat seperti menggunakan perade emas ataupun cat merah atau cat hitam sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk pemasaran alat musik rindik yang saya buat ini, saya pasarkan secara online maupun konvensional. Adapun sebaran yang sudah membeli produk saya, itu di sekitaran Desa Alasangker. Yang di luar Alasangker ada Desa Panji, ada Banyuning, Banyuasri, sampai ke Tejekule dan Grogak. Nah, untuk di luar kabupaten, itu ada Klungkung, ada Bangli, Karangasem, Badung, Tabanan, yang paling banyak itu di Denpasar. Nah, untuk di luar Provinsi Bali, itu ada di Lombok, ada di Lampung, di Kalimantan, Sulawesi, Jakarta, dan masih banyak lagi. Dan untuk di luar NKRI, di luar negara, luar negeri, itu di Jepang, Australia, New York. Untuk lebih mudahnya, produk saya bisa diakses di media sosial seperti di TikTok, Instagram, @depercussion. Selain itu, adapun nomor WA saya 087 761 011 848. Mari ajakan seni dan budaya Bali kita. Karena hanya inilah yang kita punya. Ini warisan dari leluhur yang sangat adiluhung. Sehingga Bali kita bisa dikenal di mancanegara.